karena baru habis melahirkan ya saya di dalam kamar saja. Bencana itu. Yang Jadi tahun 2020. iya 2022 kemarin. Dia pas lahir Januari tanggal 27, jadi baru 3 minggu. Itu dalam kamar langsung ombak masuk, tembus jendela. Saya langsung Tuhan, saya angkat sepana taruh sini dengan kursi saya taruh dalam kamar. Saya angkat langsung, Tuhan tolong. Kita mulai ya. Oke. Ibu siapa? Saya sendiri Ekmi Sarwa, saya orang asli suku Biak. Ibu Ekmi usianya? Sekarang 38 tahun. 38. Iya. Ibu Ekmi, kita mau cerita-cerita soal program Destana Iya. yang kemarin ini. Ibu Ekmi ikut program itu dari tahap 1 sampai kemarin, Iya. yang ke-28. Iya. Berarti dari sosialisasi sampai PKD full. Iya. Terlibat full. Dari kegiatan yang 1 sampai 28, kegiatan mana yang kesannya paling kuat buat Ibu Ekmi? Ya, kalau buat saya tuh kita kan selama tinggal di sini mungkin mengalami kejadian-kejadian yang tentang badai tidak pernah ikut berkecimpung dalam hal-hal itu, tapi begitu ada kegiatan ini kan kita bisa sosialisasi, jadi kita bisa mengerti dan pahami apa itu yang sebenarnya kita harapkan gitu. Jadi sebenarnya ikut kegiatan ini Ibu Ekmi jadi punya pengetahuan yang cukup. Jadi kita tidak kebencanaan. Tinggal di pinggir pantai. Iya, tinggal tentunya di atas resikonya bagaimana? Resikonya sangat tinggi. Kita di sini kalau angin hujan kita tidak tidur. Siap siaga selalu. Jadi kita punya barang-barang kayak macam ijazah atau surat-surat penting, Alkitab itu saya selalu taruh di tempat yang khusus, tidak pernah jauh. Berarti cocok dengan yang katana yang pas siaga bencana. Itu sudah dibikin jauh sebelumnya memang itu sudah harus ada. Jadi kita tuh memang sebelum itu tuh sudah punya pemikiran itu duluan. Jadi mana ada bencana begitu angin itu sudah ada di pinggir, kita sudah duduk dengan akan. Jadi tidak bawa pakaian atau tidak, hanya punya ini saja yang sudah disiapkan. Iya, ijazah saja, surat-surat penting itu saja yang kita perlu, itu saja. Oke. Nah, Ibu Ekmi ikutkan dari sekian tahapan ini, tentunya baik orang di dalam rumah maupun di sekitar rumah, ada tidak yang tahu bahwa Ibu terlibat program ini? Ibu jelaskan atau apa-apa? Kalau iya, bagaimana tuh caranya? Kalau di sini, khusus di kompleks ini, saya sering-sering duduk dengan tetangga, kita cerita. Kalau kita ikut kegiatan Destana ini kan bagus karena orang bisa mengerti tentang gempa, bagaimana nanti kalau kejadian-kejadian kita bisa siaga untuk ke depan bagaimana. Terus ada titik-titik yang harus kita bisa jalani untuk sampai di mana tujuan kita untuk tempat itu semua sudah ada. Jadi sering kita duduk begitu, saya cerita-cerita sama tetangga. Kadang buat mama mantu, kadang buat ipar-ipar. Kalau suami tuh setiap kali pulang pasti cerita saja. Respon orang-orang di sekitar di tempat ketika Ibu Ekmi cerita bagaimana? Dia terima karena memang itu kita bilang kita di situ tuh tidak pungut biaya, maksudnya tidak harus macam kita di situ tuh tidak cuma kita kan tukar pikir aja biar kita bisa berpikir yang bagus. Jadi
datang ke sini sama tetangga juga cerita seperti apa yang kita dapat dari sana. Jadi orang tidak harus tidak ambil macam kadang kan kita mau bicara apa begitu langsung gini kata barang itu tuh bicara dari dulu sampai sekarang tapi buktinya tidak ada. Tapi kalau begini kan kita bisa memperjelaskan bagaimana kita mengalami penjelasan yang bagus, yang baik dari teman-teman yang ada yang lebih mengetahui semua itu. Dorang menjelaskan apa yang dorang tahu untuk kita yang tidak tahu ini, jadi lebih mengerti. Terima kasih. Terus Ibu Ekmi ikut kegiatan itu, menurut Ibu Ekmi prosesnya ini tentu baik. Ada enggak yang masih harus diperbaiki dari semua proses yang selama Ibu Ekmi terlibat, mulai dari sosialisasi sampai PKD akhir tahap verifikasi? Apa yang kira-kira menurut Ibu Ekmi sudah baik? Apalagi yang mestinya ke depan mesti kita tingkatkan? Iya, maksudnya kalau untuk saya itu baik karena kita bisa mendalami apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Tapi kalau bisa, macam saya tuh inginnya kita kan jarang-jarang gitu langsung macam berhadapan dengan kayak macam ikut kegiatan yang kemarin langsung turun lapangan langsung kayak kita simulasi ya itu. Nanti kemarin itu baru ikut. Jadi macam dari 38 kegiatan baru kali kemarin itu baru langsung ikut ini. Jadi dari tahap 1 sampai yang kemarin PKD itu Ibu Ekmi senang dengan kegiatan yang simulasi evakuasi mandiri. Kenapa Ibu? Senang saja karena macam dari situ apa yang kita alami kita rasakan langsung kita kasih keluar begitu. Jadi karena kita kan sudah alami lari-lari apa itu tuh memang itu sudah yang kami alami di sini. Kalau terkait kegiatan simulasi evakuasi mandiri, prosesnya, terus sarana prasarana, alat-alat bantu yang dipakai dalam proses, mulai dari bagaimana membunyikan tanda bahaya, sampai orang harus dievakuasi di tempat evakuasi sementara, lalu tempat evakuasi akhir. Menurut Ibu Ekmi, semua tahapannya sudah pas atau kedepannya masih ada lagi yang harus diperbaiki? Kalau buat saya sudah cocok. Iya, cocok, sangat-sangat cocok karena kita memang itu siap siaga itu apa yang kita inginkan yang sekarang kita rasakan. Ibu Ekmi punya mimpi apa buat program Destana ini ke depan? Ya, impiannya semoga saja kegiatan ini tuh lebih bagaimana ya, kayak kita lanjutkan biar kita lebih mengerti, terus kalau bisa tuh turun lapangannya itu biar lebih sering-sering begitu karena kita hanya mungkin cuma tatap muka terus jadi kayak kurang-kurang ini toh. Tapi kalau macam ada perkumpulan terus ada kegiatan-kegiatan apa begitu biar kita lebih pahami begitu Bang. Ibu Ekmi sekarang hamil berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Berarti ketika ikut program ini sudah hamil atau belum? Belum. Berarti ketika program ini berjalan nanti baru hamil. Ini bulan Mei, Juni. Berarti masuk bulan Januari. Januari muda. Ada ini enggak ada masalah apa? Kan orang hamil bulan awal terus ikut pelatihan, apa yang Ibu rasa? Ada merasa terganggu atau tidak ketika kehamilan dengan program? Tidak terganggu, cuman macam saya datang ikut terus, tidak pernah tidak pernah apa. Cuman puji Tuhan karena biar saya hamil tapi tidak ada punya rasa kayak rasa malas apa tidak. Jadi saya senang. Ada usulan tidak? Kan kalau kita ikut dalam semua tahapan Destana itu kan ada kelompok yang memang punya prioritas, kayak ibu hamil, terus lansia yang punya keterbatasan fisik, yang seperti itu kan jadi prioritas ketika bencana terjadi. Ibu kemarin ikut simulasi evakuasi mandiri. Simulasi itu kemarin berlangsung sekitar bulan Mei ya? April Mei, mulai dari April ke Mei itu kan mulai dalam keadaan hamil.
Ibu merasa ketika ikut proses itu dia terbantu, semua itu memadai, artinya kalau situasinya seperti itu, dalam Iya. situasi seperti itulah sebenarnya perempuan yang berkebutuhan khusus Soalnya itu begini, karena saya ini alami ini waktu itu, saya punya anak laki-laki yang sekarang ini kakak ini usianya baru 3 minggu. Kita dua di dalam kamar sini tuh ada tinggal karena baru habis melahirkan ya saya di dalam kamar saja. Bencana itu. yang Jadi tahun 2020. iya 2022 kemarin. Dia pas lahir Januari tanggal 27, jadi baru 3 minggu. Itu dalam kamar langsung ombak masuk tembus jendela. Saya langsung Tuhan, saya angkat sepana taruh sini dengan kursi saya taruh dalam kamar, saya angkat langsung, Tuhan tolong. Jadi begitu ikut kegiatan kemarin kan kita sudah memang sudah mengalami, jadi langsung kayak respon itu ada. Karena saya langsung gendong anak, Bapak lihat itu dulu gak apa ijazah Alkitab pegang dekat sini, biar saya dengan dia saja yang lari, biar ijazah dengan anak kecil ini saja. Kau tinggal sudah jaga rumah. Tapi Tuhan sayang, kita punya tiang rumah ini tidak ada waktu itu. Banyak yang putus. Tapi bersyukur. Sampai kapal itu kasih jatuh satu rumah di sebelah, satu rumah yang sebelah saya ini dia tertongkar. Kapal itu tertongkar. Kapal dari perikanan. Tapi sampai di sini tuh tidak. Iya. Saya cuma bilang, Tuhan saya tidak mau tinggal dengan orang. Itu aja. Tapi puji Tuhan, semua itu baik-baik saja. Nah, Ibu punya pengalaman itu tuh? Iya, makanya pas kemarin bikin simulasi, saya nyaman sekali. Akhirnya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, terlaksana. Harapannya sebenarnya pengalamannya Ibu, lalu proses yang didapat, itu bisa menjadi bagian satu pembelajaran lagi buat orang yang bertanya. Ada pesan khusus untuk program ini atau buat yang lain yang tidak terlibat? Semoga saja yang lain bisa lihat bahwa kegiatan ini tuh sangat bermanfaat buat kita. Apalagi kita nih orang yang hidup di pinggir pantai dan badai yang datang itu angin sama gelombang itu sering-sering. Jadi mudah-mudahan yang datang dan lihat apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa kasih masuk untuk orang lain, itu menjadi satu manfaat buat orang itu juga, biar kita sama-sama mendapat pelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Cukup saya rasa ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.